Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya, Pastor Posinus Gule OSC. Pada kesempatan ini, saya mau membahas dan sekaligus menjawab pertanyaan seorang umat. Pertanyaannya begini, Romo, saya seorang Katolik, dibaptis Katolik, dan saya sudah menerima sakramen Ekaristi, serta sakramen penguatan. Apakah saya dapat meminta dibaptis ulang? Sebab saya pernah ikut acara kebangunan rohani sebuah gereja non-Katolik, dan kami diminta untuk dibaptis ulang. Saat itu saya tolak dibaptis ulang. Romo, apakah seorang Katolik dapat meminta dibaptis ulang? Terima kasih, Romo. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana jawaban saya terhadap pertanyaan Mbak S ini? Nah, ini jawaban saya. Mbak S yang baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebagai umat Katolik, kita harus mengerti sungguh ajaran iman kita. Dalam kitab hukum kanonik, kanon 845, ada 3 sakramen yang hanya sekali diterima dan tidak dapat diterima ulang, yakni sakramen baptis, sakramen penguatan, dan sakramen tahbisan suci. Jadi jelaslah bahwa Mbak S yang pernah menerima baptisan dalam gereja Katolik, bahkan sakramen penguatan, tidak bisa meminta lagi untuk dibaptis ulang. Jadi terima kasih Mbak S karena sudah menolak untuk dibaptis ulang. Karena Mbak S sudah pernah dibaptis dalam gereja Katolik dan baptisan itu berlaku untuk selamanya. Kitab hukum kanonik, kanon 845 menegaskan sifat atau karakter dari 3 sakramen ini, yakni bersifat kekal, memiliki meterai kekal, yang tidak bisa diterima ulang. Dalam sebuah buku yang menurut saya sangat bagus, berjudul Exegetical Commentary on the Code of Canon Law, volume ketiga, buku pertama, halaman 416, dijelaskan begini. Konsili Florence, yakni pada tahun 1431 sampai 1445, mengajarkan bahwa sakramen baptis, penguatan, dan tahbisan memberikan meterai kekal. Sekali diterima dengan sah, berlaku selamanya. Kemudian Konsili Trente menegaskan ulang bahwa ketiga sakramen ini tidak bisa diterima ulang. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada 2 hal yang perlu kita perhatikan sebagai orang Katolik. Yang pertama, menghindari fenomena baptis ulang ala gereja non-Katolik. Saya mendapat beberapa informasi bahwa ada gereja non-Katolik yang mengadakan kegiatan rohani, semacam retret atau rekoleksi. Ada juga pertemuan keluarga, pertemuan pasangan muda, atau bahkan pertemuan kaum muda, dan kegiatan rohani lainnya. Di akhir kegiatan ini, lalu pemuka agama gereja non-Katolik ini membaptis ulang semua yang hadir. Ia menegaskan pula bahwa baptisan tersebut adalah baptisan paling benar, bahkan baptisan Roh Kudus. Atau mereka yang dulu dibaptis bayi, dia minta supaya dibaptis ulang karena baptis bayi itu tidak sah menurutnya. Ajaran gereja lain tentu tidak perlu kita permasalahkan. Itu ajaran unik mereka. Kita juga tidak perlu menjelekkan mereka. Ya, tidak perlu. Kita tidak perlu juga membahas ya ajaran itu. Saya di sini juga hanya membahas ajaran gereja Katolik berkaitan dengan baptis. Tapi umat Katolik harus mengetahui, memahami dan mewujudkan ajaran Katolik. Harus tahu keunikan ajaran Katolik itu. Kita perlu sadari bahwa memang ada gereja non-Katolik yang tidak mengakui baptisan bayi. Umat Katolik perlu menyadari bahwa ajaran seperti ini bertentangan dengan ajaran Katolik terkait sakramen baptisan. Bagi Katolik, sakramen baptis hanya sekali diterima untuk selamanya. Gereja Katolik mengajarkan baptisan bayi dan juga baptisan dewasa. Jadi ada banyak orang yang baru menjadi Katolik ketika mereka sudah dewasa. Mereka berasal dari agama lain, ya, atau bahkan tidak beragama. Lalu mereka mengikuti masa katekumenat selama 1 tahun,
Lalu mereka menerima baptisan di dalam gereja Katolik. Bahkan juga ada orang-orang Protestan yang akhirnya memutuskan bergabung dalam gereja Katolik. Tentu saja kalau kita melihat bahwa baptisan mereka yang dulu mereka pernah terima dalam gereja Protestan itu kita akui sah, maka mereka hanya diterima secara resmi dalam gereja Katolik. Tetapi mereka harus tetap ikut masa katekumenat, karena mereka juga diminta untuk mempelajari keunikan ajaran gereja Katolik. Hal yang sangat penting diketahui adalah makna baptis yang diajarkan dan dipahami gereja Katolik itu berbeda pula dengan ajaran gereja-gereja lain yang non-Katolik. Bagi gereja Katolik, baptis merupakan pintu, ya, the door, ya, untuk sakramen-sakramen lainnya. Dalam kitab suci Perjanjian Baru, misalnya dalam 1 Korintus bab 12 ayat 13, diajarkan bahwa baptisan adalah pintu bagi kita untuk digabungkan dalam gereja. Pintu agar kita menjadi satu dengan tubuh mistik Kristus, yaitu gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Kita juga meyakini bahwa baptisan adalah pintu ke dalam Kristus. Melalui baptisan, kita diserupakan dan diinkorporasikan, disaturagakan dengan Kristus. Dengan demikian, kita ambil bagian dalam tugas Kristus sebagai nabi, atau dalam bahasa Latin, munus docendi, atau tugas mengajar. Sebagai imam, atau munus sanctificandi, atau tugas menguduskan. Sebagai raja, munus regendi, atau tugas memimpin, tugas menggembalakan. Kita ikut bagian di dalam menjalankan tugas-tugas Kristus ini. Baptisan juga merupakan pintu bagi kita untuk ikut serta dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ketika kita menghadapi maut pun, kita meyakini bahwa kita akan dibangkitkan, sama seperti Kristus. Baptis menjadi pintu bagi kita menjadi murid-murid Kristus. Hal itu bisa kita baca di dalam Injil Matius bab 28 ayat 18 sampai 20. Saya bacakan, sangat menarik. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ajaran Katolik yang punya dasar kuat dalam kitab suci ini terus diajarkan oleh gereja hingga kini. Ajaran tersebut ditegaskan berulang-ulang oleh bapak-bapak gereja dalam konsili-konsili dan dalam kitab hukum kanonik atau kitab hukum gereja. Dalam sebuah buku yang berjudul Introduction to the Rite of Christian Initiation nomor 3, gereja mengajarkan begini. Baptism, the door to life and to the kingdom of God, is first sacrament of the new law. Artinya, baptis sebagai pintu untuk kehidupan dan kerajaan Allah adalah sakramen pertama dari hukum baru. Bahkan gereja mengajarkan bahwa baptis perlu untuk keselamatan kita. Namun demikian, orang yang berkehendak baik tetapi terhalang menerima baptisan hingga meninggal, ia akan diselamatkan. Kita bisa lihat ini di dalam Lumen Gentium artikel ke-16. Penegasan bahwa sakramen baptis merupakan pintu bagi sakramen-sakramen lain memiliki dimensi yuridis. Dalam arti, tanpa menerima sakramen baptis, secara yuridis kita tidak bisa menerima sakramen-sakramen lain. Makna penting lainnya dari sakramen baptis adalah bahwa dengan baptis, seseorang digabungkan dengan gereja Kristus dan dijadikan persona di dalamnya. Kita bisa lihat ini di dalam kanon 96. Dengan baptis, seseorang diinkorporasikan dengan Kristus dan karena itu ambil bagian dalam tugas-tugas Yesus sebagai imam, nabi, dan raja. Bandingkan kanon 204. Tadi saya juga sudah membahas ini di awal-awal. Orang yang belum dibaptis tidak dapat diizinkan menerima sakramen-sakramen lain dengan sah. Kita bisa lihat ini di dalam kanon 842 paragraf pertama. Lalu yang kedua,
menaati ajaran gereja. Umat Katolik tentu dipanggil berjuang untuk setia menghidupi ajaran iman yang benar. Prinsip kesetiaan semacam itu kita bisa baca dalam kitab Wahyu bab 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, di dalam kitab suci pun kita sudah diajak untuk setia di dalam iman kita. Iman kita akan Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, baik kalau kita renungkan makna baptis dalam kitab hukum kanonik, Kanon 849. Ini ajaran resmi gereja, ajaran magisterium gereja. Begini bunyi Kanon 849 itu. Baptis pintu sakramen-sakramen yang perlu untuk keselamatan, entah diterima secara nyata atau sekurang-kurangnya dalam kerinduan, dengannya manusia dibebaskan dari dosa, dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah, serta digabungkan dengan gereja setelah dijadikan serupa dengan Kristus oleh meterai yang tak terhapuskan, hanya dapat diterimakan secara sah dengan pembasuhan air sungguh, bersama rumus kata-kata yang seharusnya. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kitab hukum kanonik, Kanon 750, gereja memanggil setiap umat Katolik agar dengan sikap iman ilahi dan Katolik mengimani semua yang terkandung dalam sumber iman Katolik, yaitu tradisi suci, kitab suci, dan ajaran resmi gereja atau magisterium gereja. Baik sebagai umat Katolik yang telah menerima sakramen penguatan, tentu saja punya kewajiban untuk menghidupi ajaran resmi gereja. Hal ini ditegaskan di dalam kitab hukum kanonik Kanon 879. Dalam Kanon 879 tersebut, gereja mengajarkan bahwa melalui sakramen penguatan, umat Katolik semakin dikuatkan dan diwajibkan untuk dengan perkataan dan perbuatan menjadi saksi-saksi Kristus, menyebarkan dan membela iman. Saudara-saudariku yang terkasih, apakah Anda sudah menerima sakramen penguatan? Kalau sudah menerima, maka Anda sebenarnya diwajibkan untuk menjadi saksi-saksi Kristus dengan kata dan perbuatan. Seluruh hidup kita menjadi saksi bagi orang lain bahwa kita mengimani Kristus, dan juga berjuang mewujudkan ajaran Kristus. Tuhan memberkati. Amin.